المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وتوحيده aksamu al-hukmu utawi iki hukum aksamu lan pira-pira pembagian hukum. Kita sekarang akan membahas tentang definisi hukum dan pembagian hukum, baik hukum secara umum ataupun nanti secara terperinci bagian-bagiannya. Soal ma ta'riful hukmi, ma utawi apa iku ta'riful hukmi, ta'rife hukum, pengertian dari hukum itu apa? Kita tahu bahwasannya kata hukum ini bukan hanya dikenal dalam istilah fikih saja, tapi juga kata hukum bisa diucapkan untuk aturan-aturan yang berlaku di suatu negara atau bahkan dalam lingkup yang kecil adalah aturan-aturan yang ada di pesantren. Itu kan bisa disebut dengan hukum pula, ya kan? Baik itu nanti hukum yang dibuat oleh manusia atau hukum yang dirumuskan oleh para fuqaha melalui dalil-dalil syar'i, atau hukum yang berupa kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Itu hukum secara umum seperti itu. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan kita ini hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Jawab, wa utawi hukmu iku khitabullah. Khitabi Allah Ta'ala. Firmane Allah Ta'ala. Al-muta'alliku kang gumantungan bi af'alil mukallafina kelawan piro-piro pekerjaane piro-piro wong mukallaf. Hukum adalah firman Allah yang berkaitan dengan aktivitas seluruh umat manusia, aktivitas seluruh mukallaf. Artinya hukum adalah firman Allah yang menjelaskan tentang status-status pekerjaan para mukallaf. Ini hukum. Di pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf ini ada hukumnya, ada statusnya secara syar'i. Apakah ini mubah? Apakah ini haram? Apakah ini makruh? Dan seterusnya. Nah, ini hukum. Jadi aturan-aturan yang menjelaskan status pekerjaan mukallaf. Paham ya? Kemudian soal kam aksamul khitab, kam iku piro aksamul khitabi utawi piro-piro pembagiane khitab.
berapa pembagian khitab, atau dalam bahasa lain berapa pembagian hukum secara umum. Nah, firman Allah yang berkaitan dengan hukum syar'i ini secara umum terbagi menjadi dua. Jawab, kisman utawi aksamul khitab iku ono loro. Rupane taklifiyun hukum taklifi utawa khitab taklifi, wa wad'iyun lan khitab wad'i. Secara umum khitabullah, firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang aktivitas manusia berkaitan dengan aktivitas manusia ini ada dua. Ada yang taklifi, ada yang wad'i. Lalu apa definisi taklifi, apa definisi wad'i? Dan perbedaannya itu apa? Soal, ma huwal khitabut taklifi? Ma utawi apa? Wayo at-taklifi iku al-khitabut taklifi, khitab taklifi. Ma huwa khitab taklifi? Apa itu yang disebut dengan hukum taklifi atau khitab taklifi? Dikatakan di sini, jawab, huwa utawi khitab at-taklifi iku al-khitabu, khitab firman Allah al-muta'alliku kang gumantungan bi af'alil mukallafina kelawan piro-piro pekerjaane wong mukallaf, iktidaan au takhiron. Iktidaan kelawan nuntut, au takhiron utawa kelawan paring pilihan. Khitab taklifi adalah firman Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia, yang mana khitab tersebut ada kalanya berupa tuntutan atau ada kalanya berupa pilihan. Bukan tuntutan, tapi pilihan. Nah, nanti tuntutan itu ada banyak. Ada tuntutan mengerjakan, ada tuntutan meninggalkan. Nah, pokoknya firman Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis kok di sana menuntut untuk mengerjakan sesuatu, maka ini bagian daripada khitab taklifi. Atau ada firman Allah, ada hukum Allah yang memberikan pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, ini disebut dengan khitab taklifi juga. Kalau kita sedikit melebar ke definisi at-taklif, di situ dikatakan bahwa pekerjaan taklif itu adalah ma fihi kulfah, suatu pekerjaan yang ada kulfahnya, ada apa? Rekosone lah, ono usahane, itu kulfah. Untuk mengerjakan itu ada kulfahnya. Dan untuk meninggalkan itu ada usahanya, ada rekosone,
masya iku gak berat, tapi ada usaha, ada kulfahnya. Lalu kalau memang at-taklif adalah sesuatu yang ada kulfahnya, bisa diambil dari kata ilzam, kallafa ay alzama, menetapkan, membebani, menuntut. Lalu kenapa takhyir ini masuk dalam bagian taklifi? Kalau takhyir itu sampean mengerjakan boleh, tidak mengerjakan juga boleh. Apakah ini disebut dengan menuntut? Kan tidak. Disebut dengan membebani? Kan tidak. Gak ada beban. Kalau khitab takhyir ini tidak ada beban. Sampean mengerjakan atau tidak ini ya terserah sampean. Perkara mubah, perkara nanti disebut mubah. Nah kalau tidak ada beban seperti ini, maka ya apakah ini bisa disebut dengan khitab taklifi? Iya, ini bagian dari khitab taklifi. Karena apa? Karena nanti tagliban ya. Karena memasukkan takhyir kepada at-taklifi untuk memudahkan, seperti itulah ya. Pembagian daripada khitab secara umum. Itu khitab taklifi. Kemudian yang kedua adalah khitab wad'i. Ma huwa al-khitabul wad'i, ma utawi apa wa yo khitab al-wad'i ku al-khitabul wad'i, khitab wad'i. Lalu apa yang disebut dengan khitab wad'i atau hukum wad'i itu? Definisinya apa? Jawab, huwa al-khitabu utawi khitab wad'i ku al-khitabu, khitab hukum al-waridu kang tumeka bikauni syai' kelawan anane suwi-wiji iku sababan dadi sebab, au syarton utawa dadi syarat, au manian utawa dadi manek, au sahihan utawa iku kang sahih, au fasidan utawa iku kang fasid, kang rusak. Khitab wad'i adalah hukum Allah yang menjelaskan tentang sesuatu menjadi sebab adanya hukum atau menjadi syarat terhadap hukum tertentu atau menjadi manek, pencegah terhadap keabsahan hukum atau menjadi penentu bahwa pekerjaan ini sahih atau fasid. Nanti ada definisinya masing-masing, sabab, syarat, ila akhiri. Jadi di sana kalau ada hukum Allah menjelaskan bahwa zawalus syams adalah sabab akan wajibnya sholat duhur, maka hukum ini disebut hukum wad'i. Di sana ada hukum Allah yang menjelaskan bahwa zina itu mewajibkan had, mewajibkan jilid. Mewajibkan jilid sebanyak 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka ini disebut hukum wad'i. Kenapa? Karena hukum ini menjelaskan bahwa zina menjadi sabab adanya hukum jilid. Begitu juga seandainya ada hukum Allah yang menjelaskan tentang sesuatu ini menjadi syarat akan adanya hukum, akan sahnya hukum, maka ini disebut apa? Syarat atau hukum wad'i. Contoh,
Di sana dijelaskan bahwa wudhu itu syarat akan sahnya sholat. Maka ini disebut hukum wad'i. Kenapa? Karena menjelaskan tentang syarat daripada sholat. Paham ya? Jadi harus dibedakan. Begitu dan seterusnya. Nanti ada contohnya masing-masing. Lalu apa bedanya antara hukum taklifi dengan hukum wad'i? Tentu ada bedanya hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum taklifi ini disyaratkan pelakunya harus mukallaf, ya, dan mukhtar, ya, ada kehendak, ada inisiatif sendiri, ya, pelaku daripada khitab taklifi ini. Sementara hukum wad'i ini tidak disyaratkan. Pelaku dari hukum wad'i ini adalah seorang yang mukallaf. Ya, paham ya? Paham ini ya. Kita tahu mencuri hukumnya apa? Haram. Nah, mencuri itu hukumnya haram. Merusak barang orang lain itu hukumnya haram. Merusak barang orang lain itu haram. Keharuman merusak barang orang lain itu kalau memang orang yang merusak itu sudah mukallaf. Nah, kalau yang merusak itu adalah anak kecil, apakah ada hukum haram? Kan belum mukallaf. Ya tidak haram. Hanya saja merusak barang orang lain ini selain hukumnya haram juga ada konsekuensi hukum wad'inya. Kalau ada itlaf merusak, maka menjadi sebab akan adanya dhaman, ya. Musababnya atau konsekuensi daripada merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, ini konsekuensinya adalah mengganti rugi. Ya, ini hukum wad'i. Lah, apabila ada anak kecil merusak barang orang lain, hukumnya tidak haram, tapi harus mengganti rugi. Nah, kenapa? Karena ini khitab wad'i. Khitab wad'i tidak memandang apakah si pelakunya ini sudah mukallaf atau belum. Paham ya? Itu sederhananya seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi, khitab taklifi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang maqdurun alaih, pekerjaan yang masih di batas kemampuan manusia. Seperti sholat, hukumnya wajib. Sholat ini maqdurun alaih apa enggak?
di batas kemampuan manusia apa enggak? Masih di batas kemampuan manusia. Minum makdurun alaih, makanya hukumnya mubah. Apalagi membunuh orang makdurun alaih, makanya hukumnya haram. Karena ada unsur-unsur apa? Merugikan orang lain. Mencuri makdurun alaih, hukumnya haram, dan seterusnya. Berbeda dengan hukum wad'i, tidak harus merupakan pekerjaan yang makdurun alaih. Sabab terhadap hukum itu tidak harus berupa pekerjaan yang makdurun alaih. Seperti contoh adalah zawalus samas. Zawalus samas ini terjadi karena dorongan dari manusia atau memang Allah yang menggerakkan. Sampean bisa nggak kira-kira mengusahakan agar matahari ini tergelincir sebelum waktunya? Tentu tidak bisa, karena ini adalah Allah yang menggerakkannya. Kullu yajri li ajalim musamma, Allah yang menggerakkannya. Nah, maka zawalus samas, tergesernya, tergelincirnya matahari dari istiwa ini bukan pekerjaan yang makdurun alaih bagi manusia. Di luar batas kemampuan manusia. Nah, tapi itu khitab bukan, paham ya? Kemudian soal kam aksamul hukmi. Kam iku biro aksamul hukmi, utawi biro-biro bagian hukum. Ada berapa pembagian hukum itu? Setelah kita tahu secara umum hukum terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Kemudian sekarang perincian dari hukum itu sendiri ada berapa? Dikatakan jawab sab'atun, ono pitu. Mungkin ini keterangan ini memang tidak disampaikan secara takyin ya, secara khusus apakah yang dikehendaki hukum taklifi atau hukum wad'i atau dua-duanya. Hukum taklifi ya hukum apa? Wad'i. Hanya aksamul hukmi saja. Dan ternyata beliau sampaikan ada 7. Ini mu'allif Sayyid Muhsin Al-Musawa ini mengutip apa yang ada di kitab Al-Waraqat. Keterangan di dalam kitab Al-Waraqat ini memang menjelaskan ada 7. Dan nanti perinciannya apa? Al-wajibu rubane wajib. Atau al-awwal iku al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu was sahihu wal batilu. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh, ada sihah, ada batil. Itu ada 7. Loh, kok di sini Kiai Musoneb seakan-akan mencampur baur antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh ini adalah hukum taklifi, Kang. Sementara sahih dan batil ini adalah hukum wad'i. Tadi kan sudah dijelaskan. Al-warid biqaunus sababan au sarton au manian au sahihan au fasidan, maksudnya ya batilan.
seakan-akan mencampur antara hukum taklifi dengan hukum wad'i di dalam pembahasan ini. Oke. Soal ma maknal wajib, ma utawi opo iku maknal wajib, maknane wajib. Sekarang apa definisi dari satu persatu hukum taklifi maupun hukum wad'i? Dikatakan pertama adalah makna wajib. Apa itu definisi wajib? Jawab, wa utawi wajib iku ma pekerjaan. Yusabu kang den ganjar, kang den paringi ganjaran ngono ya. Apa ala fi'li ing atase nglakoni ma wa yu'aqabu lan den hukum apa ala tarkih ing atase ninggal ma. Kas sholawatil khamsi kaya pira-pira salat al khamsi kang ana 5. Wajib adalah pekerjaan yang mendapatkan pahala mengerjakannya dan mendapat siksa apabila meninggalkannya, seperti sholat 5 waktu. Ini al-wajib. Hukum atau pekerjaan wajib itu pekerjaan yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Seperti apa contohnya? Banyak. Puasa, zakat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian apa lagi? Ya, utang dan lain sebagainya. Itu semuanya kan pekerjaan yang harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan mendapatkan dosa. Itu namanya al-wajib. Definisi yang disampaikan oleh muallif, oleh Sayyid Muhsin Al-Musawa, ini merupakan definisi menggunakan pendekatan sifat. Ya, menggunakan pendekatan apa? Sifat. Mendefinisikan daripada sifatnya wajib. Bukan hakikat daripada hukum wajib itu sendiri. Ini adalah sifatnya hukum wajib itu ya seperti ini. Apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ini kan sifatnya apa? Bukan hakikat dari wajib. Kalau hakikat dari wajib itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf iktidaan jaziman. Saja. Firman Allah yang menuntut kepada mukallaf untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tuntutan yang tegas. Itu namanya hukum wajib. Ya. Tuntutan yang tegas, tuntutan yang tidak boleh ditinggalkan, ini disebut ujub atau wajib. Nah, itu hakikat daripada hukum wajib. Kalau ini sifatnya hukum wajib. Paham ya? Begitu juga soal ma maknal mandub. Ma utawi apa iku maknal mandub, maknane sunnah. Jawab, wa utawi maknal mandub iku ma pekerjaan yusabu kang den ganjar apa ala fi'lihi ngatasé ngerjakake ma.
wala yu'aqabu lan ora den siksa apa ala tergih ing atase ninggal noma kal witri koyok salat witir. Begitu juga sunnah adalah suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Levelnya di bawah wajib. Ada tuntutan untuk mengerjakan tapi tuntutannya di bawah levelnya wajib. Itu kalau sunnah. Kalau wajib tadi tuntutannya tegas, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditawar. Ya. Tapi kalau sunnah ini tuntutannya tidak tegas. Dia benar ada tuntutan, ada tolab, tapi tolabnya tidak apa? Tegas. Soal, contoh-contohnya banyak seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, kemudian puasa Senin Kemis dan seterusnya. Itu ada tuntutan kita untuk melakukan, tapi tuntutannya tidak tegas sehingga tidak mendapatkan dosa apabila kita tidak mengerjakan, karena tuntutannya memang tidak tegas sifatnya. Soal ma maknal mubah, ma utai apa iku maknal mubahi, maknane mubah. Apa itu mubah? Dikatakan jawab wa utai mubah iku ma perkara la yusabu kang ora den ganjar apa ala fi'il ing atase ngerjakake ma wala yu'aqabulan ora den siksa apa ala terki ing atase ninggal menoma. Contoh nikal akli koyok mangan, seperti makan, minum, aktivitas dan seterusnya. Ini mubah. Kita mengerjakan tidak mendapatkan pahala, kita meninggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Ini namanya mubah. Hukum asalnya kan seperti itu mubah. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti makan, minum dan seterusnya ini hukum asalnya mubah semuanya. Kenapa? Karena ya tidak ada kaitannya dengan pahala atau dosa mengerjakan ini. Hukum asalnya apa? Mubah. Namun apabila di sana ada faktor X, bisa saja makan dan minum yang kita lakukan ini bisa menjadi sunnah, bisa juga nanti bahkan bisa menjadi wajib. Tapi itu bukan hukum asal, tapi apa? Faktor X. Ada faktor penuntut yang lainnya, ada faktor di belakangnya. Contoh, ada orang sudah sekarat karena kelaparan, 3 hari 3 malam misalkan tidak makan, artinya kondisinya mengkhawatirkan. Nah, bagi orang ini makan hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, bukan mubah, sekedar mubah lagi bagi orang yang seperti ini. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan dia makan nanti dia bisa menyelamatkan nyawanya. Melindungi nyawa, menyelamatkan nyawa, itu hukumnya wajib, kan seperti itu. Itu faktor X ya, faktor di luar, bukan hukum asal daripada mubah. Bahkan mubah ini terkadang juga menjadi wajib apabila dengan mengerjakan mubah
kita bisa meninggalkan keharaman, itu menjadi apa? Wajib dan menjadi diperintahkan, taruhlah seperti itu. Soal kemudian ma maknal makruh, ma utawi apa iku maknal makruh, maknani makruh. Jawab, wa iku ma perkara yusabu kang den ganjar apa ala terki ngatas ninggalno ma wala yaqabulan ora den siksa apa ala fi'li ngatas ngerjakake ma kal aklil basal kaya mangan apa bawang yo. Memakan bawang dan sejenisnya, makanan-makanan yang tidak sedap baunya, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu apabila sampean mengerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau tidak sampean kerjakan sampean mendapatkan pahala. Oh, berarti lek ngono, gak mangan basol oleh ganjaran. Apakah bisa dipahami seperti itu? Ya. Berarti lek gak mangan basol, itu berarti oleh ganjaran lek ngono. Utawa lek gak ngerokok, karena ngerokok kariha yo. Roiha kariha. Berarti oleh ganjaran. Nah ini. Artinya kita akan mendapatkan pahala dari meninggalkan suatu hal yang makruh atau yang haram itu kalau memang kita bisa untuk mengerjakannya, ada kesempatan untuk mengerjakannya. Kok kita tinggalkan berarti kita mendapatkan taruhlah ini. Dan juga nanti ada niat ada niat imtisal, taruhlah kita tahu bahwasannya rokok itu kan memang baunya kan diakui atau tidak, rokok baunya apa? Ya sedap dan tidak itu kan relatif ya. Satu orang dengan orang yang lain berbeda, tapi yang jelas secara umum rokok itu ziroihah ya, yang karihah. Nah, sampean meninggalkan rokok, di depan sampean ada rokok, sampean juga tidak ada larangan dari pondok merokok, bebas, tidak ada larangan dari orang tua merokok. Nah, kemudian sampean tinggalkan, gak ngerokok lah, soalnya rokok ambune gak enak, ambune ziroihatin karihah, iso ganggu ning wong liya, misalkan seperti itu. Wis tak tinggalno rokok. Mergo netepi perintah syariat kon ngedoi perkara-perkara sing ambune gak enak, misalkan. Maka sampean mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak apa? Karena telah meninggalkan rokok. Padahal sampean mampu untuk merokoknya. Nah, seperti itu. Beda halnya kalau sampean tidak mampu untuk mengerjakan. Akan tidak ada pahala kalau tidak mampu apa? Mengerjakan. Gak ngerokok, mergo gak duit misalkan ya, urung kiriman. Akhirnya gak ngerokok, oleh ganjaran gak? Yo gak oleh ganjaran. Anjene Allah. Gak duit sing ambil tuku rokok. Soal ma maknal haram. Mau tanya apa iku maknal haram, maknane haram. Jawab, wa utawi haram iku ma perkara bisa bukan den ganjar apa ala terki ngatasi ninggal ma. Wa yaqabulan den siksa apa ala fi'li ngatasi ngerjakake ma. Ka akli riba kaya mangan
riba. Haram adalah pekerjaan yang apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita kerjakan, kita mendapatkan dosa. Itu haram. Seperti makan riba dan seterusnya. Dan sekali lagi, kita akan mendapatkan pahala karena meninggalkan pekerjaan haram kalau kita mampu mengerjakan pekerjaan haram itu. Dan ada kesempatan untuk melakukannya. Kalau tidak mampu dan tidak ada tamakun untuk melakukannya, ya tidak apa? Tidak mendapatkan pahala. Kita tahu surbil khamr itu hukumnya apa? Haram. Minum minuman keras hukumnya haram. Lah kita di sini tidak minum minuman keras. Berarti apakah kita mendapatkan pahala? Karena telah tidak minum minuman keras pada waktu sekarang ini. Hah? Ya tentu tidak. Kenapa? Di hadapan kita tidak ada minuman keras. Dan kita ya tidak ada kesempatan untuk minum minuman keras. Kan seperti itu. Kalau ada kesempatan dan di hadapan kita ada minuman keras, kemudian kita tinggalkan karena takut kepada Allah, taruhlah, maka kita mendapatkan pahala. Kalau dalam waktu seperti sekarang nggak ada minuman keras, tidak ada kesempatan untuk minuman keras, maka ya tidak mendapatkan pahala dari apa? Tarku apa? Surbil khamri, ya, paham ya? Soal. Kemudian ma makna sahih? Apa itu makna sahih? Jawab, wa ya sahih iku ma perkara ya ta'allaku kang gumantungan bihi kelawan ma apa an-nufudhu lestari wa yu'taddu lan den wilang-wilang apa bihi ma kasolati koyok solat awil bai'u tobe al mustajmi'i kang amrih ngumpulake lil arkani maring pira-pira rukun wasuruti lan pira-pira syarat. Sahih adalah suatu hukum yang berkaitan dengannya keabsahan sesuatu pekerjaan. Itu namanya sahih. Seperti sholat, jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, ini disebut sahih. Definisi yang lebih mudah kalau menurut kami, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansariyah di dalam Ghayatul Usulnya, mengatakan bahwa as-sihah atau as-sahih adalah muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Yaitu suatu pekerjaan yang sesuai dengan syarat dan rukun syar'inya, itu disebut sihah. Kamu mengerjakan sholat, kok sholatnya ini sudah memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sudah dilakukan semuanya, maka sholat ini dihukumi sihah karena muwafaqah terhadap syarat sesuai dengan ketentuan syarat. Atau dengan bahasa sederhananya seperti ini, sihah adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur syariat, itu namanya sihah. Nah, pokoknya kalau ada pekerjaan kok di sana sudah sesuai dengan prosedur syariat, bisa disebut sihah. Itu saja, paham ya? Bisa disebut sahih. Jual beli atau nikah, taruhlah nikah, akad nikah, di sana sudah dipenuhi semua rukun-rukunnya, sing lanang ono, sing wedok ono, waline ono, saksine ono sigote, rukune lengkap. Saiki syarat-syarate
sing mempelai wedok bener-bener wedok, ya. Sing mempelai lanang bener-bener lanang. Ya. Nah, itu syarat. Ya. Ono waline dan seterusnya. Oh, berarti kisah. Soalnya rukun dan syarat-syaratnya rukun sudah terpenuhi semua. Muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a. Soal ma makna batil. Kalau kita membahas sahih, maka tentu harus membahas batil. Karena sah atau sihah ini lawannya batil. Karena seperti itu. Apa itu batil? Wa ya batil kuma perkara la ta'allaqu kang ora gumantungan bi kelawan ma apa anu fudul lestari wala yu'taddu lan ora den wilang-wilang apa bihima ka salati ko salat awil ba utawa allazi yo ba lam yastajmi kang ora netep kang ora amrih ngumpulake apa allazi lima maring perkara dzikra kang den tutur apa ma. Nah ini. Sebaliknya sihah batal atau fasid adalah sesuatu yang tidak sah dan tidak dianggap gitu ya. Satu pekerjaan yang tidak sah dan tidak dianggap. Nah, artinya ya pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur syariat ini namanya batil. Sholat tapi ora wudu batal. Batil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sholat. Jual beli. Mabeknya nggak ada. Batil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rukun-rukunnya bek. Misalkan seperti itu. Nah ini batil. Jadi suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur syariat itu disebut batil. Ini definisi-definisi daripada hukum syar'i, baik itu hukum taklifi maupun hukum wad'i. Al-ilmu wa aqsamuhu wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.